Sobat Aquaris, kita ketemu lagi untuk bincang-bincang ringan seputar dunia hobi aquaris kita ya. Kali ini kita akan bicarakan mengenai bioflok. Dan jangan salah, bioflok bukan hanya untuk ikan konsumsi saja, tetapi bioflok itu juga ada dalam proses biofiltrasi ikan hias di akuarium dan kolam kita juga loh. Malah kehadiran bioflok ini nanti akan menggeser paradigma tentang SSA, biomedia. Makanya bioflok ini ternyata cukup penting buat dunia akuaris. Nggak cuma di perikanan ikan konsumsi, tapi juga di dunia ikan hias. Makanya nanti pembahasannya ada 2 sesi. Satu di sesi perikanan untuk peternakan ikan konsumsi. Udang juga bisa ya, seperti udang faname gitu, atau fanem gitu. Dan satu lagi di sesi ikan hias ya, untuk akuarium dan di kolam. Bila waktunya nggak cukup, kita lanjut di video bagian keduanya aja ya, video lanjutan. Oke, buat mempersingkat waktu, kita langsung mulai pada pembahasan pertama ya, yaitu bioflok pada peternakan ikan. Jadi, biasanya orang kalau mendengar tentang bioflok itu kan bayangannya ke model-model peternakan lele gitu atau peternakan nila yang pakai kolam terpal gitu. Yang katanya teknologi bioflok ini adalah teknologi yang lebih menguntungkan dibandingkan teknologi RAS ya yang sebelumnya. Jadi hasil panennya nanti jauh berlimpah dan lebih singkat juga dibandingkan teknik RAS. Oke, ini sebenarnya cerita awalnya bagaimana sih? Jadi seperti biasa ya, apabila kita mau mengerti tentang sesuatu, kita mesti berkenalan dulu nih dengan sesuatu yang mau kita pahami tersebut. Oke, jadi ceritanya begini. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan pangan di seluruh dunia, yaitu bahan makanan ya, dimana kebutuhan terhadap daging tuh juga meningkat. Karena ya tentu saja sesuai dengan bertambahnya populasi manusia. Permintaan terhadap daging yang meningkat ini termasuk diantaranya ya adalah daging ikan. Nah, ketersediaan daging ikan dan udang ya, itu mulai terasa kurang mencukupi. Jadi mulailah terjadi revolusi industri di dunia peternakan ikan ini. Nah, untuk memenuhi permintaan yang tinggi tersebut, maka perlu dibarengi dengan pembukaan area tambak ikan. Ya, semakin banyak usaha peternakan ikan, maka kebutuhan ini pastinya bisa terpenuhi gitu. Namun untuk membuka lahan-lahan peternakan ikan ini kan juga nggak sesimpel itu. Banyak juga yang daerah-daerah yang sumber airnya nggak mencukupi. Jadi ya gimana mau meningkatkan produksi ikan ya kalau airnya aja nggak cukup gitu. Kan air itu adalah faktor utama kalau mau beternak ikan. Gitu. Nah jadi banyak negara-negara yang kondisinya sangat berbeda jauh nih dengan Indonesia. Dengan Asia ya. Kalau kita di sini punya sumber air berlimpah, sungai, danau di mana-mana. Jadi kalau di sini ya mau beternak ikan ya gampang-gampang aja. Nah, banyak negara-negara di luar sana nih, di luar Asia ini punya masalah kekurangan air tuh sampai begitu. Oleh sebab itu pada awal tahun 1980-an lahirlah teknologi RAS, yaitu Recirculating Aquaculture System. Dan Denmark adalah negara pertama yang menggunakan teknologi RAS ini. Dengan cara ini air akan diolah terus-menerus agar bisa dimanfaatkan kembali ya untuk masuk ke kolam ikan. Diusahakan sesedikit mungkin air yang perlu diganti. Karena minimnya pasokan suplai air tadi ya. Nah, sementara itu, secara paralel dengan usaha temuan-temuan RAS tersebut,
Di tahun 1970 itu di Prancis sebenarnya juga sedang menekuni teknologi baru, iFramer Corp, yaitu institut penelitian di Prancis. Saat itu sedang melakukan pengembangan teknologi terhadap peternakan udang, yaitu udang windu, udang macan, udang faname, ya, udang fanam. Dan tahun 1980 teknologi ini mulai dikembangkan juga oleh Israel dan Amerika untuk ikan nila. Nah, penemuan si iFramer Corp ini di Prancis ini dikenal dengan teknologi bioflok. Nah, temuan bioflok ini katanya lebih dahsyat daripada teknologi RAS tadi. Karena pada sistem bioflok ini, kalau metodenya berjalan dengan benar, maka tidak ada pergantian air sama sekali. Mantap. Dan nggak seribet RAS yang harus mengurusi filtrasi, ya, terutama di bagian biofiltrasi ini yang harus kuat gitu, agar airnya sehat dan dapat dipakai kembali ke kolam gitu. Jadi dua keunggulan sekaligus dibandingkan RAS tadi, ya. Pertama, nggak perlu ganti air. Ini kan artinya benar-benar irit air, ya, terutama buat negara-negara atau daerah-daerah yang kesulitan air tadi tuh. Lalu yang kedua, nggak pakai filter, jadi nggak ribet dan jauh lebih hemat biaya. Nah, di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Pusat Riset Perikanan, yaitu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya, bioflok ini baru dimulai dilakukan pada tahun 2014. Ya, agak santai, ya. Padahal negaranya punya banyak banget sumber air. Tapi baru dilaksanakan kurang lebih 9 tahun yang lalu. Sementara negara-negara maju lainnya udah mulai sejak 40 atau 50 tahun lalu. Anyway, yang penting udah dilakukan, ya. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, jadi itu, ya, kira-kira cerita awalnya mengenai bioflok ini. Nah, sekarang kita akan berkenalan lebih lanjut, ya, mengenai bioflok ini. Apa sih bioflok ini, gitu, ya. Nah, bioflok ini adalah suatu teknologi baru yang menggunakan metode simbiosis mutualisme antara mikroorganisme atau bakteri gitu dengan ikan atau udang-udang yang dipelihara. Si bakteri ini akan memanfaatkan limbah organik yang berasal dari kotorannya si ikan atau si udang, di mana limbah ini setelah diproses oleh bakteri malah akan menjadi makanan bagi si ikan. Jadi bioflok ini kalau kita amati kan terdiri dari dua kata, ya, yaitu bio, dan flok. Bio ini artinya adalah kehidupan, yang berarti kumpulan kehidupan yang kita pelihara nih di sini, ya. Isinya nanti bisa ada bakteri, ada jamur, ada alga, ada invertebrata. Itu makhluk yang tidak bertulang belakang, ya. Biasanya yang paling banyak nanti seperti gamarus, yang mirip udang kecil purba itu. Lalu nanti juga akan ada detritus, gitu, bangkai-bangkai sih dari makhluk-makhluk kecil-kecil ini. Jasad-jasad renik ini juga bisa jadi makanan nanti buat si ikan yang kita piara di kolam bioflok. Lalu setelah bio ada kata flok. Nah, yang flok ini bisa kita artikan sebagai gumpalan. Nah, gumpalan ini adalah makanan buat si ikan. Ini terdiri dari kumpulan bio tadi itu, ya. Bentuknya nanti kayak kotoran coklat-coklat gitu yang melayang-layang di air gitu. Dan mungkin akan paling banyak di dasar kolam, ya, mengendap di bawah. Nah, prosesnya nanti adalah dengan cara penguraian yang dilakukan oleh si bakteri terhadap limbah kotoran si ikan. Nanti akan menghasilkan flok-flok ini berupa gumpalan-gumpalan yang ternyata kaya protein, vitamin, fosfor, yang otomatis jadi makanan yang baik nih bagi pertumbuhan si ikan. Nah, ini juga
otomatis akan menghemat biaya pakan yang harus kita keluarkan, ya. Tentu saja keunggulannya bukan cuma di masalah penghematan pakan aja ya. Ini kalau kita kumpulin dan didata satu-satu, udah lebih dari 2 poin pertama tadi ya. Kalau kita kumpulin, maka keuntungannya nih begini. Pertama kan hemat air, karena kalau berhasil kan airnya nggak perlu diganti ya. Lalu yang kedua tuh hemat pakan, karena ada terbentuknya vlog ya, sebagai makanan buat si ikan, buat si udang gitu. Lalu yang ketiga, ini jadi cepat besar. Kenapa? Karena setiap si ikan lapar, dia bisa langsung makan. Nggak harus nunggu sampai jam makan tiba gitu. Lalu yang keempat, kalau cepat besar ya berarti kan cepat dipanen, cepat dijual, cepat dapat untung. Lalu yang kelima, ya hemat tempat. Karena untuk budidaya ikan metode bioflok ini ya, itu kita bisa pakai kolam terpal yang ukurannya cuma 1 meter aja. Gitu. Lalu yang keenam, jumlah yang dibudidaya tuh bisa banyak. Jadi kalau kita tadi pakai patokan kolam terpal 1 meter ya tadi ya, itu kalau buat ikan lele itu kita bisa masukin 1000 sampai 1500 ekor loh. Kalau ikan nila itu atau mujair itu bisa sekitar 100 sampai 120 ekor. Kalau ikan gurame bisa 70 sampai 100 ekor. Gila ya. Cuman 1 meter kubik bisa masukin sebanyak itu gitu. Nah, lalu keuntungan yang ketujuh, dari tempat yang kecil ini dengan isi yang padat tadi gitu ya. Ya kemungkinan memang ada yang mati juga sih. Tapi survival rate-nya itu bisa 90%. Jadi panennya 90% dari jumlah yang dimasukin ke kolam terpal tadi. Itu banyak ya. Nah, lalu yang kedelapan, karena kotoran ikan ini akan diubah menjadi vlog oleh bakteri, maka idealnya tuh airnya nggak bau gitu. Nah ini kalau dari 8 poin ini aja ya, secara logika ini udah sangat menguntungkan. Hemat tempat, hemat air, hemat pakan, tapi panennya cepet, banyak, siapa yang nggak mau coba. Nah, cuma bioflok ini ada kelemahannya nggak? Iya ada juga sih. Pertama, karena dia nggak ada sistem filtrasi ya tadi ya, maka kita harus supply aerator yang banyak agar ikan dengan kepadatan sampai sebegitu banyak tuh nggak kekurangan oksigen. Belum lagi nanti ada piara bakteri pengurai juga yang sebegitu banyak gitu di dasar kolam agar bisa produksi vlog kan dia kan. Nah, bakteri ini juga pastinya ada yang aerobnya juga, jadi butuh oksigen. Jadi kolam itu harus disuplai aerator yang banyak selama 24 jam. Artinya kalau sampai terjadi mati listrik sebentar aja, ini efeknya bisa gawat. Dan karena butuh suplai oksigen yang sangat banyak ya, jadi biaya listriknya juga lumayan tinggi ya buat suplai aerator yang banyak juga. Terus yang kelemahan kedua ya, karena dia kan nggak ada filtrasi, jadi ya kita harus rajin nih cek parameter airnya, terutama pH, amonia gitu, dan nitrit ya. Jangan sampai lewat dari angka aman gitu. Selain parameter air nih juga harus rajin cek kandungan vlognya. Kalau nggak terkontrol, efeknya ikan malah kena penyakit. Bisa jadi bencana besar. Kalau udah ada satu ikan yang sakit, bisa menyebar kemana-mana. Nah, anyway, kelemahan-kelemahan mengenai biaya tambahan ini ya, seperti listrik, buat aerator, dan alat-alat tester gitu, ini bisa dibandingkan sih dengan biaya kalau kita pakai metode lain ya, seperti instalasi filter, media, dan lain-lain gitu. Lagi pula kan di bioflok kan tadi ada pengiritan pakan dan pengiritan air gitu. Jadi itu aja juga udah cukup besar ya penghematannya gitu. Ya tinggal hitung-hitungan deh. Kalian hitung-hitungannya gimana, masuk apa enggak kalau mau coba bioflok ini gitu. Oke, sekarang kita masuk lagi ke step cara membuat bioflok ya. Untuk gampangnya saya
ambil contohnya tuh dengan menggunakan kolam terpal yang diameternya 1 meter dan ketinggian airnya juga 1 meter ya. Jadi 1 meter kubik gitu bilangnya. Nah, nanti kalau kapasitas wadah kolamnya yang dipakai lebih dari itu ya tinggal dikalikan aja ya, sesuai dengan kebutuhan. Yang penting jangan indoor. Soalnya bakteri probiotik yang mau dipakai itu juga nanti banyak yang golongan bakteri fotosintesis. Buat yang belum tahu tentang bakteri fotosintesis, nanti ngintip ya di video saya yang ini ya. Udah dijelasin panjang lebar juga tuh mengenai bakteri fotosintesis gitu. Kita kan pakai produknya si Oxygenic tuh kemarin tuh waktu saat menjelaskan ya. Oke. Jadi sketsa gambarnya kurang lebih seperti ini nih. Ya. Oke. Kolam terpalnya bundar ya, kolam terpal bundar Biofloc, diameternya 1 meter. Ketinggiannya kira-kira 1,2 meter lah. Karena nanti akan diisi air 1 meter ya. Dan yang perlu kita siapkan tuh adalah pertama sumber airnya nih. Bisa instalasi keran ya. Lalu ada bottom drain-nya juga, yaitu saluran pembuangan untuk buang kotoran apabila diperlukan gitu. Lalu yang ketiga, aerator nih dengan kapasitasnya tuh 10 liter per menit. Nah, ini titik aeratornya perlu 9 titik ya. Jadi kira-kira begini nih peletakannya nih. Ya. Jadi kalau peletakannya begini, nanti oksigennya rata. Semua bagian airnya tuh pasti akan mendapatkan kecukupan oksigen. Nah, kalau yang menggunakan kolam besar, biasanya pakai metode kincir air tuh. Itu juga boleh ya. Jadi tinggal pilih aja sih, hitung-hitungan budgetnya dah, gitu pokoknya. Nah, kalau udah siap, kolam terpal bulat ini kita isi air nih, setinggi 1 meter. Lalu dinyalain aerasinya. Kalau pakai air pump, usahakan didiamin dulu ya, 1 hari. Buat menjamin kaporit atau klorinnya menguap semua, gitu. Oke, kalau infrastrukturnya udah beres, sekarang kita mulai bikin media vlognya ya. Nah, media vlognya ini mungkin akan berbeda untuk beberapa daerah ya. Bahan yang digunakan bisa beda gitu. Namun tujuannya tetap sama, yaitu menyiapkan kultur untuk proses terjadinya vlog tadi. Jadi, apa yang saya sampaikan di sini bukan default ya. Bisa berbeda cara pembuatannya gitu. Nah, cara pembuatannya ini adalah sebagai berikut nih. Garam krosok 1 kilo per meter kubik. Lalu kapur tohor atau kalsium oksida. Ini lambang rumus kimianya tuh CaO ya. Ini adalah sumber kalsium, karbonat, dan magnesium. Ini kita butuh sekitar 50 gram per meter kubiknya. Lalu kita juga butuh molase atau tetes tebu sebanyak 100 ml per meter kubik. Dan terakhir adalah probiotik. Kira-kira cukup 10 mili aja deh untuk kolam terpal yang 1 meter kubik ya. Ya kadang-kadang ada juga loh yang tambahin pakai Yakult 1 botol. Ya itu boleh-boleh aja sih. Nggak masalah ya. Nah ini begitu bahannya udah beres, kita harus proses satu persatu nih. Jadi kita harus ambil ember, gunakan air kolam yang dari kolam terpal ya. Lalu mulai diencerin nih satu persatu bahannya. Kita mulai dari garam krosok dulu. Setelah larut, dimasukkan rata ke kolam. Lalu kapur tohor ya. Caranya sama seperti tadi. Ambil air dulu seember dari kolam terpal, lalu larutkan kapur tohornya. Setelah rata, taburkan juga merata ke seluruh kolam. Nah, ini kita lanjutkan sama dengan molase dan probiotik. Begitu semua media sudah masuk ke dalam kolam, kita biarkan selama 10 hari untuk merangsang tumbuhnya bakteri-bakteri yang diperlukan. Nah, mungkin timbul pertanyaan ya. Pertama, kenapa pakai garam? Bukankah garam kita tahu nih akan membunuh sebagian besar bakteri? Ini nanti bakteri nitrifikasinya bagaimana? Mati semua dong. Nggak ada yang tumbuh kalau kena garam segitu banyak. Oke. Lalu mungkin ada pertanyaan kedua. Kenapa sih mesti diprosesnya satu persatu dulu gitu? Kenapa nggak dicampur aja semuanya jadi satu? Langsung masukin ke kolam terpal semua gitu.
toh ada aerator yang segitu banyak, nanti juga akan kecampur juga mereka tuh, gitu ya kira-kira yang terlintas ya dari apa yang barusan kita lihat nih pada prosesnya. Oke, kita bahas pertanyaannya yang pertama dulu, yaitu mengenai pemakaian garam. Kok pakai garam gitu? Kayaknya pengertiannya jadi agak berlawanan gitu ya di dunia perbakterian gitu. Oke. Mungkin ada yang udah sempat nonton video saya ya tentang pembahasan beda bakteri air laut dengan bakteri air tawar ya. Di situ saya jelaskan mengenai bakteri nitrifikasinya memang berbeda. Walaupun sama-sama Nitrosomonas dan sama-sama Nitrobacter, tapi spesiesnya berbeda. Jadi bakteri itu juga banyak ragamnya. Saya kan juga pernah cerita kalau saya tuh juga menekuni perkebunan organik. Jadi ada sempat belajar juga mengenai pembuatan kompos. Kompos itu sebelum jadi melewati masa degradasi, pembusukan, dekomposisi. Ini temperaturnya, suhunya naik tinggi sekali. Jadi bakteri-bakteri yang bisa hidup di dalamnya saat proses ini berlangsung, itu hanya bakteri-bakteri yang tahan panas. Kita sebutnya bakteri ini adalah bakteri termofilik. Nah, kalau dengan kondisi salinitas, garam, nama bakterinya adalah bakteri halofilik. Ya. Jadi bakteri yang memang kuat dengan salinitas yang tinggi, kadar garam yang tinggi. Jadi memang agak berbeda ya. Intinya bakteri-bakteri pada bioflok ini agak berbeda lah dibandingkan dengan metode normal lainnya. Nah, pada bioflok ini juga lebih banyak menekankan ke bakteri probiotiknya, jadi bukan nitrifikasinya ya. Karena bakteri probiotiknya juga mampu memanfaatkan unsur nitrogen yang ada di dalam amonia, nitrit, nitrat gitu untuk disimulasikan menjadi bagian dalam flok yang terbentuk nanti gitu. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Kenapa tuh tadi bahan-bahannya diolah satu persatu? Ya, tadinya kan disebutkan ya tadi ya, larutan garam krosoknya dulu, terus dimasukin ke kolam, terus larutan kapur tohornya, dimasukin lagi ke kolam. Kenapa nggak sekalian gitu ya? Masukin aja udah semua, toh ntar bakal larut semua. Ternyata nggak begitu loh. Justru kalau dimasukin langsung semuanya, bahan-bahan tadi nih ke dalam kolam sekaligus, dan hanya mengandalkan arus aerasi ya agar terkocok-kocok gitu jadi rata gitu ya. Ini malah potensi membentuk gumpalan. Ada yang jadi malah nggak larut gitu, menggumpal dia. Walaupun nggak gede ya, kecil. Misalnya cuma sekuku jari kelingking gitu. Tapi gumpalan ini nanti potensial banget disusupi bakteri atau mikroorganisme lain yang tidak menguntungkan, yang kita tidak mau nih gitu. Malah nanti jadinya nggak bener. Gitu deh kurang lebih penjelasannya. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya ya. Tadi kan kita biarkan nih airnya selama 10 hari agar bakterinya mulai terbentuk gitu. Nah, tahapannya nanti akan jadi hijauan dulu. Airnya jadi seperti kehijauan, lalu mulai berubah menjadi coklat. Nah, kalau udah jadi coklat, ini artinya udah jadi. Nanti mungkin akan terlihat tuh, mulai ada yang melayang-melayang warna coklat-coklat gitu di dalam airnya. Jadi bioflok itu nggak butek-butek amat ya airnya. Memang kalau dilihat dari agak jauh kan kelihatan airnya coklat. Tapi kalau kita deketin tuh, ini masih bisa tembus pandang juga sih. Ikan-ikannya atau udangnya masih kelihatan juga sama mata gitu. Jadi setelah 10 hari kita bisa masukin benih ikannya. Usahakan yang monoseks ya. Jadi jantan semua gitu. Lalu mulai kita kasih makan tuh sebanyak 2% sampai 3% dari bobot si ikan per hari. Nah, kalau di video saya yang mengenai biomedia bagian kedua, itu pembahasan mengenai TAN dan VTR ya. Di situ saya kasih rumusan pemberian makan yang ideal buat kolam koi itu adalah sebanyak 2% dari berat ikannya. Ini aja saya udah diomelin loh, banyak yang komplain. Karena standar sebenarnya itu 1% kalau hitungan dari negara Jepangnya ya.
Nah, kalau di bioflok ini justru 2% sampai 3% dari berat bobot ikannya. Karena memang nantinya pup atau kotoran mereka ini mau dimanfaatkan menjadi vlog. Makanya metode bioflok ini agak ekstrim ya. Nanti kita harus kontrol airnya. Kapan vlog itu sudah terbentuk. Jadi kita bisa stop pemberian makannya. Kontrolnya tuh harus sehari 2 kali. Caranya kita ambil air sekitar 1 liter dari kolam, kita masukin ke dalam tabung, tabungnya disebut tabung Imhoff, bentuknya kerucut. Kita biarkan cukup lama, nanti endapannya tuh mengendap di dasar kerucut. Nah, di sini kita bisa lihat ada angkanya gitu. Kalau sudah lewat 50 ml, kita stop kasih pakan peletnya. Artinya vlognya sudah mencukupi kebutuhan makanan mereka sendiri, nggak usah dikasih makan gitu. Tinggal makan, silahkan makan vlognya. Gitu. Tapi kalau kelewat jauh banget di atas 50 mili, misalnya 75 mili atau 100 mili, ini kan 2 kalinya ya. Ini terlalu keruh nih atau terlalu kotor. Ntar baunya nggak sedap. Jadi nanti berpengaruh juga ke kesehatan si ikan. Jadi mesti dibuang melalui bottom drain yang udah disiapkan di bawah. Nanti airnya diisi lagi sebanyak jumlah yang dikeluarkan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih di sini. Itu vlog sebenarnya apa sih gitu? Katanya dari kotoran ikan lalu diproses oleh para mikroorganisme jadi makanan bermanfaat gitu. Kan aneh ya kedengarannya. Ini penjelasannya gimana gitu. Begini. Metode bioflok ini kan sebenarnya memanfaatkan limbah atau sampah atau kotoran organik. Tapi jangan ditelan mentah-mentah ya bahwa yang namanya limbah atau sampah atau kotoran tadi ini adalah sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Bukan begitu. Jangan lupa loh, kita ini manusia itu adalah juga benda organik. Yang suatu saat nanti apabila kita meninggal, kita akan jadi sampah organik tadi kan. Misal ada sebuah cerita ya, ada orang yang tinggal di hutan lalu meninggal gitu ya karena sakit. Orang ini kan jadi mayat ya, jadi sampah. Tapi juga sekaligus sebenarnya kan jadi makanan buat binatang buas yang ada di sana kan. Jangan orang deh, contohnya terlalu ekstrim ya. Jadi ngeri gitu ngebayanginnya. Anggap rusa deh yang mati jadi bangke gitu kan, jadi bangkai. Kan jadi sampah organik ya. Tapi juga kan sebenarnya si sampah organik ini kan jadi makanan buat makhluk yang lainnya. Misalnya tadi kan binatang buas. Misal harimau, serigala. Ya, kalau pas ada harimau lewat ya dan ada di hutan itu ya. Kalau nggak ada, ya dimakan ular, tikus gitu. Pokoknya dia si sampah organik ini adalah makanan buat makhluk lainnya gitu. Loh iya itu kan daging, jelas makanan ya buat binatang lainnya. Oke. Kalau dagingnya udah membusuk, barang busuk nih. Kan sama kayak kotoran si ikan, barang busuk juga. Gimana nih? Kira-kira dapat nggak apa yang saya coba kasih analoginya? Gitu. Moga-moga dapat ya. Nah, yang namanya barang organik ini ada unsur apa di dalamnya? Wah, banyak sekali. Banyak banget unsur berguna di dalamnya. Kalau kita breakdown ya, kita bedah lebih detail gitu. Kira-kira materi organik itu bisa ada kandungan lemak, karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor ya kan, kalium, sulfur, kalsium, magnesium dan banyak deh. Ini sebenarnya sama aja kayak asam amino kan. Kita tahu bahwa asam amino itu kan adalah bagian yang terkecil, paling kecil dari protein, ya kan? Nah, yang mampu menguraikan zat-zat berguna ini dari kotoran si ikan, yang notabene itu adalah materi organik tadi ya.
Ya cuma mikroorganisme, betul kan? Nah, setelah terurai, paduan dari zat-zat seperti asam amino ini, apabila terkemas dalam satu bentuk produk, bukankah ini adalah sebuah produk makanan yang penuh gizi? Gitu ya. Jelas nggak sekarang? Kenapa metode bioflok itu begitu hebatnya? Dia mampu istilahnya tuh daur ulang dari sesuatu yang tidak berguna, justru jadi sesuatu yang sangat berguna. Itu sebabnya kuncinya di rasio CN atau karbon nitrogen ini. Karena di mana ada karbon, disitulah mikroba atau bakteri ini akan bekerja. Juga demikian dengan nitrogen. Jadi nitrogen juga sama seperti karbon, akan digunakan oleh si bakteri untuk bekerja ya, merubah kotoran organik menjadi vlog. Nah, ini juga sekaligus menjawab sebenarnya kenapa bioflok nggak butuh filter. Karena bakteri yang ada di sini selain menguraikan karbon juga menguraikan nitrogen, yang pastinya ada di amonia, NH3, dan di nitrit, NO2, dan di nitrat, NO3, ya kan? Nah, kayaknya abis ini bakal ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya kira-kira begini. Jadi parameter air bioflok itu bagaimana ya? Kan kalau lihat kotor coklat kayak begitu, apa parameternya rusak gitu ya, parah gitu. Ya enggak lah, parameternya makanya tetap harus diperhatikan. Jadi bioflok itu tetap punya parameter ideal ya, nggak asal-asalan begitu, nggak. Parameternya kira-kira kayak gini nih. Nah, kalau udah lancar begini, tinggal tunggu panen aja. Biasanya maksimal 4 bulan ya dipanen. Ya kalau mau panen 2 bulan bisa, 3 bulan juga bisa. Tinggal terserah sih sebenarnya sebesar apa ikan yang mau dipanen. Kalau misalnya tadi kita bilang ikan nila ya, waktu masih benih nih, waktu pas kita masukin kan sekitar ukuran 7-8 cm lah. Jadi kalau udah 4 bulan tuh kira-kira beratnya sekitar 200-250 gram. Udah setengah kilo loh. Jadi kalau dijual tuh sekilonya isi 4 atau isi 5. Nah, sekarang udah jelas ya mengenai bioflok ini. Tetapi ini hanya cocok untuk kebutuhan ternak ikan konsumsi gitu. Misalnya ikan nila, ikan lele, ikan gurame gitu. Dan tentu saja udang ya, udang faname tadi, fanem. Nah, jadi jangan sekali-sekali mikir mau pakai teknik bioflok ini buat ternak ikan koki misalnya. Karena tadi dibilangnya cepat besar, hemat air, hemat pakan. Wah, jangan deh, bisa rusak ini mah. Jadi hanya pada ikan-ikan yang memang kuat untuk main di air kotor. Biar bagaimanapun, teknik bioflok ini walaupun prinsipnya sangat bagus, yaitu memanfaatkan kultur multibakteri ya. Tetapi kontrol terhadap jenis bakteri yang ikutan masuk ke dalam sistem bioflok kita ini sampai sekarang belum jelas kontrolnya tuh gimana gitu. Ada yang menjamin nggak bahwa bakterinya udah pasti semua bakteri menguntungkan yang kita butuhkan saja? Belum lagi ada ikut campur sederetan makhluk renik ya, yang tadi juga udah disebutin, ada jamur atau fungus tertentu tuh ya. Ada alga gitu. Apa bisa kesusupan parasit nggak? Bisa aja loh. Jadi kalau suatu saat sistemnya kurang rapih nih dalam kontrolnya, udangnya atau ikan nilainya tuh sekali kena wabah, waduh bisa berjilid-jilid tuh lamanya buat ngurusin gitu. Apalagi kalau mau coba-coba pakai metode ini buat ikan koki misalnya, waduh jangan deh. Standar vlog yang terbentuk juga sebenarnya masih belum ada standarnya. Ada sejumlah banyak bioflok yang terbentuk tuh sebetulnya. Yang mungkin karena belum ada penjelasan diabaikan saja oleh para praktisi. Padahal yang namanya musim itu kan sering dan rentan berganti. Jadi nggak selalu konsisten di setiap musimnya. Termasuk kondisi air sumber kan. Di setiap musim bisa berbeda loh kondisi air sumber ya. Di musim hujan misalnya, ini kan efek ke pembentukan vlognya juga. Jadi menurut saya
sepadan ya dengan tingkat hasil yang diperolehnya. High risk, high gain gitu. Kalau mau ada keuntungan yang besar juga dibarengi dengan risiko yang besar. Jadi perlu komitmen yang besar juga. Nah, sekarang kayaknya udah nggak mungkin nih kita lanjutin ke biovlog yang untuk dunia akuaris penghobi ikan hias di akuarium dan kolam ya. Udah kepanjangan masalahnya. Jadi nanti kita bahas di bagian kedua aja ya. Karena ada sangkut pautnya dengan metode MBBR seperti yang ditanyakan rekan kita, Bang Wijaya. Jadi apa yang akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya itu adalah lanjutan dari biovlog ini, yang berarti juga membahas lebih baik mana sih antara biomedia statis dengan biomedia dinamis, yang tentu saja hubungannya dengan MBBR yang ditanyakan oleh Bang Wijaya tadi, gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya pembahasan kita mengenai biovlog bagian pertama. Moga-moga informasi ini cukup bermanfaat, dapat menambah wawasan kita mengenai dunia akuaris di hobi kita ini. Saya sudahi dulu pertemuan kita. Akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, dan terima kasih sudah menonton. Salam Akuaris.